mukmin, ya itu lain lagi. Tapi ilmu memiliki tempat lain, memiliki tempat sisi lain. Makanya di dalam Sahibuz Zabat sampai mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Begitu. Wa kullu man, dan tiap-tiap orang yang berilmu, wa kullu man bi ghairi ilmu, tiap-tiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beribadah, beramal soleh, beribadah tanpa tahu caranya, tanpa tahu ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya, amal solehnya mardudah, ditolak oleh Allah. Mardudatun la tuqbalu, tidak diterima, ditolak dan tidak diterima. Maka penting sekali ilmu itu, ya. Apakah ilmu seperti sholat kita yang kita lakukan selama ini wis bener dah? Secara syariat itu, secara fikih sudah benar atau tidak? Ya, sudah sesuai dengan rukunnya enggak? Sesuai dengan syarat sahnya enggak? Apakah kita tahu tentang mufsidatus sholah, apa-apa yang merusak sholat? Dulu kita sudah belajar tentang hal itu di dalam kitab Kasyifatus Saja. Wah, itu lengkap sudah, ya. Kalau itu betul-betul dipahami, ya, tentang mufsidatus shalah, apa-apa saja yang berusaha merusak salat, dan syarat sahnya salat, syurutu sihhatus shalah, dan rukunnya arkanus shalah, dan mubtilatus shalah, dan yang membatalkan salat, gitu ya. Dan apa sunnah, dan hal-hal yang disunnahkan di dalam salat, ya. Itu kita tahu, ya. Karena apa? Juga berkaitan dengan cara bersuci kita. Nah, di antara sahnya kita juga harus suci, ya. Tahirun fi badanihi, ya, wa libasihi, ya, wa makanihi. Ya, badannya suci, pakaiannya suci, dan tempatnya suci. Nah, untuk kita tahu apakah badan kita suci, pakaian kita suci, tempat kita suci, apakah kita sudah tahu tentang najis-najis yang memang dimakfu dan tidak dimakfu? Nah, ini kan perlu tahu juga. Ada najis yang makfu anhu, ada najis yang ghairu makfu an, yang tidak dimaafkan, ya. Makanya perlu sekali, seperti saya sering kali contohkan dulu di masa waktu pengajian Kasyifatus Saja. Seandainya ada lalat datang ke tempat kotoran manusia, mencelok di kotoran manusia, lalu lalat itu terbang lagi, jatuh ke kopi, turun ke kopi. Apakah kopi itu mutanajis? Apakah suci? Tetap suci apa mutanajis? Tetap suci. Bisa diminum? Bisa. Celupno ae bisa diminum. Kenapa begitu? Karena gitu ya. Kenapa begitu? Padahal sudah betul-betul diketahui lalat itu menclok di kotoran manusia, kan gitu. Karena hukum fikih itu nahkumu bidzawahir. Hukum fikih itu menghukumi dengan hal-hal yang jelas nampak, yang sudah jelas nampak, gitu loh. Jadi bisakah kita melihat bahwa lalat itu membawa kotoran di kakinya? Kakinya aja belum tentu kita bisa melihat, kan gitu. Iya. Kakinya aja belum tentu kita. Ini kan sudah, itu contoh, malahan contoh, dijadikan contoh di dalam kitab Kasyifatus Saja. Sampai seperti itu, ya. Bahkan itu dijadikan contoh. Di sisi-sisi lain bagaimana? Lah seandainya waktu hujan kita kecipratan, biar dilihat di sarung ada apa? Air pure, gitu ya. Keciprat, dilihat terasa kok kayaknya nyiprat, tapi dilihat nggak ada.
dilihat di sarung kok nggak basah, nggak ada cipratan air dan sebagainya, suci nggak suci? Tetap suci. Yang penting nggak tampak, yang penting nggak tahu, yang penting nggak kelihatan, gitu loh ya. Jadi sebenarnya hukum tidak berat-berat amat andai kata kita tahu. Nah, pentingnya ilmu itu di sana. Pentingnya ilmu itu di sana. Makanya orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mampu memberikan ketentraman, ya, melepaskan kegelisahan dan kewaswasan, gitu loh. Orang kalau nggak tahu ilmunya was-was, ya apa iki aku sholat apa enggak, iki anu gelisah, ini najis apa enggak ya, suci apa enggak, sah enggak sholatnya, kan gelisah karena tidak tahu ilmunya. Kalau bagi mereka yang tahu ilmunya nggak ada kegelisahan. Maka pentingnya kita tahu, pentingnya kita punya ilmu. Tapi juga begitu Pak, bagi mereka yang berilmu lalu tidak beramal dengan ilmunya, itu azab besar dari Allah. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim, orang yang tahu tentang fikih, orang tahu yang tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi tidak beramal, tidak diamalkan perintahnya Allah, tidak dilakukan perintahnya Allah, maka mereka nantinya akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala disiksa. Min qabli ubadil wathan, sebelum penyembah berhala itu disiksa, mereka dulu akan disiksa. Orang alim yang tidak beramal itu yang akan disiksa dulu. Oh, berat Pak. Jadi wong alim yang berat, tuntutannya wajib diamalkan ilmunya, gitu loh. Tuntutannya wajib diamalkan. Kalau tidak diamalkan, yaitu dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ya, sebelum penyembah berhala disiksa. Nanti sebelum penyembah berhala, orang-orang kafir penyembah berhala disiksa, orang alim dulu disiksa oleh Allah. Berat Pak, ya. Nah, ini pentingnya ilmu, pentingnya ilmu. Baik, kembali. Fil wujudi illallah al-ma'bud, tidak ada yang patut kita sembah di alam semesta ini, tidak ada yang patut kita hormati, kita taati, kita agungkan, kita muliakan, ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berarti kita kepada orang tua dan guru nggak perlu memuliakan, tidak, lain lagi, ya, karena di sana memerintahkan. Artinya tidak perlu kita memuliakan, menghormati seperti kita memuliakan, menghormati Allah. Kan ada batasan-batasannya, ada batasannya, ya. Maka dari itu Allah memberikan contoh, malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk memuliakan Nabi Allah Adam. Kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk memuliakan Nabi Allah Adam? Karena apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena di dalam diri Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala titipkan ilmu. Maka yang dihormati, yang dimuliakan itu ilmunya, bukan jasadnya Nabi Allah Adam, gitu loh, ilmunya. Lalu diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa diangkat derajatnya Nabi Allah Adam oleh Allah? Karena di dalam diri Nabi Allah Adam ada Nur Muhammad, ada Nur Muhammad. Makanya ketika ada malaikat tanya kepada Allah, siapa itu Nur ya Allah? Lalu bertanya, apakah dikilah wa Adam, apakah dia Adam ya Allah? Jadi ono malaikat sing debat ambek Gusti Allah iku. Sing takon, kakek takon ono malaikat-malaikat krecek. Bukan malaikat Jibril ya, bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Muqarrabin. Malaikat-malaikat tingkat bawah lah, ya.
Yang senengane takon tentang menungso. Ya. Apakah Nur Muhammad itu Adam? Qila huwa Adam. Apakah Nur Muhammad itu Adam? Tanya kepada Allah. Lah, tidak, bukan Adam. Kan gitu. Bahkan qala Adamu bihi uniluhu al maratib. Bahkan Nabi Allah Adam memperoleh derajat tinggi itu karena Nur Muhammad itu. Ya, kalau dibaan kan dibaca itu. Qila wa Adam qala Adamu bihi uniluhul a'lal maratib. Kita moco tapi ya gak paham-paham ya percuma, Pak. Asal moco jadi gak menghayati. Padahal di sana yo itu cerita-cerita kisah-kisah Rasulullah, sirah nabawi, kisah-kisah tentang malaikat dan sebagainya. Ketika tentang kejadiannya Nur Muhammad sampai lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi cuma sekedar moco gak dihayati, tadi gak ada sentuhan-sentuhan blas nanggone atine. Moco bendino kila wa adam pola tapi gak ono sentuhan-sentuhan masalah belas ya. Enggak, ya itu pentingnya kita memahami apa yang kita baca, menghayati itu tadi. Sekarang mudah sekali ya, tinggal datang ke guru mohon penjelasan gitu ya. Tinggal datang kiai mohon penjelasan kan. Ya, supaya kita bisa minimal apa yang kita baca di dalam sholat, supaya sholat kita nggak ngawur, nggak menghayal. Minimal kita paham apa yang kita baca di dalam sholat, supaya sholat kita nggak ngayal. Allahu Akbar, mosok gak artinya Allahu Akbar. Ya. Tinggal kita menghayati Allah Maha Besar. Ya, besarnya Allah membuat diri kita hina, kecil, gak berarti. Artinya apa? Awakmu iku hina, awakmu iku kecil. Seakan-akan nang awak dhewe iki ngono ya. Awakmu iku hina, awakmu kecil, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Ojo sombong uripmu. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Awakmu cilik, awakmu hina, awakmu enggak punya kemampuan apa-apa, lemah, maka ojo sombong. Kayak gitu loh. Ojo sombong urip nanggune dunya. Ojo sombong berjalan di muka bumi. Bumi iki milik Allah. Nek ambek Gusti Allah diwalik, gak punya kemampuan apa-apa untuk menentangnya. Nek bumi ini diwalik ambil Gusti Allah, bisa enggak kita mencegahnya? Enggak bisa, tandanya kita tidak punya kemampuan apa-apa. Maka hal itu jangan dijadikan kesombongan. Mentang awak dewi berilmu, oh sombong. Mentang awak dewi suki, sombong. Ojo sampai mentang-mentang awak dewi punya pejabat, punya kedudukan, sombong. Ojo sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Enggak boleh, ya. Karena yang akbar itu adalah Allah. Dihayati seperti itu, maka hal tersebut akan membawa hati ini betapa awak dewi selama ini dosa ini gede. Ya, terkadang terbersit kita kesombongan di dalam hati. Ya enggak, ngobrol ambek wong ae polai mari ngaji, aku itu diobrolno ambek wong, polai wis mari ngaji, akhirnya aku mau toko guruku, toko kiai ngene. Ketemu ambek kanca, dadi wong iku langsung ceramah. Dadi wong iku kudu ngene, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atine wis loh, ceramahnya enggak masalah, dakwanya enggak ada masalah, yang penting atine gak. Ya itu tadi, hati ini gak gerak, gak sombong. Nih, dijogo Pak, dijaga. Ya, mudah-mudahan hal tersebut dakwah kita dakwah nggak apa-apa. Apapun yang kita dapat dari pengajian kita sampaikan pada anak, istri, pada keluarga, pada saudara, pada siapapun tetangga. Kalau bisa mereka ajak,
Loh, ajak untuk ngaji. Karena apa? Itu jadi amalin jenengan. Jadi amalin jenengan. Siapa tahu ketika jenengan ngajak orang tetangga, sahabat, teman, saudara, lalu mereka mau ikut dan terus ikut ngaji sampai jenengan wafat pun jenengan dapat pahalanya. Walaupun jenengan sudah meninggal, pahala tetap mengalir teng jenengan. Karena apa? Karena orang yang jenengan ajak tetap ikut melakukan amal soleh, tetap ngaji. Oh, iki sing ngajak pertama kali si A, ya, terus si A meninggal dunia. Orang ini tetap ngaji, maka selama dia ngaji, selama dia itu terus melakukan, dari pengajian dia dapatkan ilmu, dari ilmu itu dia akhirnya beramal, maka selama dia juga beramal, sing nang kuburan sing A oleh terus ganjarane. Karena orang itu dapatnya ilmu karena pertama kali diajak oleh kita, sehingga dia mengetahui dan mengamalkannya. Oh, itu penting ya Pak. Ya, pentingnya kita itulah yang sering kali saya katakan, membangun sumber pahala, sumber pahala, sehingga ketika kita mati pun sumber itu tetap mengeluarkan pahala. Ibaratnya sumur tetap metu banyune sama gitu loh. Mumpung kita masih hidup, perbanyak kita membangun sumber-sumber pahala. Ajak orang-orang untuk ngaji. Gak iso ngkai ilmu secara langsung, ajak minimal ngajak ngaji. Niku ganjarane padha ambek jenengan ngekei ilmu. Baik. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Yang ada di alam semesta ini tidak ada illallah kecuali Allah. Al-wahidul ahad, yang maha satu di dalam apa? Alladzi la yatajazza'u wa la yanqasimu, ya, yang tidak berjuz dan tidak juga terbagi. Tidak seperti manusia. Manusia kan punya juznya, ya, makhluk ada juznya, ada tangan, ada kepala, ada telinga, ada kaki, ada semuanya, ya. Maka Allah tidaklah seperti kita, seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, gitu. Ini yang dimaksud dengan la yatajazza'u wa la yanqasimu. Fa huwa wahidun, maka adapun Allah wahidun ialah satu fi dzatihi wa sifatihi. Allah satu di dalam sifat dan dzatnya, ya. Allah satu di dalam sifat dan dzatnya. Sifat Allah ia sifat Allah. Maka apa yang ada pada manusia? Loh Ustaz, menungso kan juga punya kemampuan kuasa. Manusia juga bisa melihat seperti basarnya Allah. Ya, Allah punya sifat basar. Manusia juga punya sifat basar, melihat apapun yang ada pada manusia, ya, dari sifat-sifat Allah itu hanyalah bias, ya, itu hanyalah bias, bukan sifat selamanya, bukan sifat selamanya, tidak menetap. Tapi sifat yang dimaksud wajibul wujud fi dzatihi, wajib adanya di dalam zatnya Allah, ada pada diri Allah, tetap ada dan wajib ada, itu hanya milik Allah. Yang ada pada makhluk itu adalah bias saja. Sehingga manusia nantinya ketika jasad ini sudah diambil, ya sudah lepas, gitu loh. Ketika ruh sudah diambil, lepas, jasad tidak bisa mampu apa-apa. Maka penglihatan jasadiah ini tidak bertahan, hanya sifatnya sementara. Itu bias dari penglihatan Allah. Namun yang terpenting adalah penglihatan ruhaniyah yang disebut dengan basariyah, ya.
yang disebut dengan basariyah. Penglihatan hati kita itu yang paling penting. Karena ruhaniyah, penglihatan ruh itulah tergantung pada kesucian ruh itu sendiri. Dan untuk sucinya ruh sehingga mencapai pada titik di mana ruh itu suci ketika ma'rifah billah. Ketika ma'rifah billah. Karena itu menjadi tujuan manusia hidup. Manusia hidup ini tujuannya apa? Liya'rifun ay liya'budun. Kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa, tidak saya jadikan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Dikatakan liya'budun ini ditafsir, di beberapa tafsir dikatakan liya'rifun, yaitu ma'rifah, mengenal Allah. Lah, inginnya Allah, saya seringkali kemarin saya sudah katakan, ayo kita mencoba sibuk dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan kita. Wali-wali ini Gusti Allah itu selalu sibuk dengan keinginan Allah, senengnya Allah, ridhonya Allah. Setiap mau melakukan, kira-kira kelakuan iki diridhoi oleh Allah enggak? Kira-kira kelakuan iki disenangi Allah enggak? Selalu begitu. Mau mengucapkan sesuatu, ucapan itu kira-kira disenangi Gusti Allah enggak? Kalau tidak, enggak bicara. Begitu. Jadi setiap apa yang mau dilakukan selalu difikirkan dulu, kira-kira ini disenangi. Koneksinya kemana? Ke Al-Quran dan hadis. Gitu loh. Salah nggak menurut syariat? Saya berbicara kayak gini. Salah nggak bersikap begini menurut syariat? Karena patokane Allah seneng lan nggak kalau sejalan dengan syariat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sikapi, apapun yang kita ucapkan kalau sejalan dengan Al-Quran dan hadis yang dibentuk diramu dalam sebuah yang matang yang namanya syariat Islam, itu berarti sudah sejalan dengan keinginan Allah, sejalan dengan senangnya Allah. Nah kayak gitu. Nah wali-wali ini Gusti Allah sibuk dengan kesenangannya Allah. Senangnya Allah apa? Ridhonya Allah apa? Ya gitu, nggak pernah sibuk dengan keinginan sendiri. Awak dewe kan sibuk ambil keinginannya awak dewe ya, butuhnya awak dewe, pengennya awak dewe, pengennya dia. Yang terfikir dalam pikiran kita penuh dengan keinginan-keinginan diri sendiri. Yang keinginan-keinginan itu juga keluar dari hawa nafsu, gitu loh, keluar dari hawa nafsu. Makanya di Sahibuz Zubat mengatakan juga dalam kitabnya Az-Zubat ya, beliau katakan wan nabz wasyahwatun ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi gitu. Fasyahwatun nafsu ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Orang yang memenuhi hawa nafsu, keinginan nafsunya saja, dan senantiasa berbuat dosa karena dorongan hawa nafsu itu, pasti dia akan keras hatinya. Mujibatanil waswatal qulubi, pasti akan mendapat, hatinya akan menjadi keras. Nah ketika sudah keras hatinya, jauh dari Allah. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Orang yang keras hatinya itu jauh dari Allah. Wa inna ab'ada, dan sesungguhnya ab'ada qulubin nas, paling jauhnya, dikatakan di sana ab'ad, kalimat tafdil. Ab'ada qulubin nas, paling jauhnya hatinya manusia, mir rabbinar rahimi, dari Tuhan yang maha kasih dan sayang, mir rabbinar rahimi qalbun qasi, yaitu hati yang keras. Maka nenek hati keras itu Pak Bu yo diurui apa gak mendel gitu loh. Dinasehati seperti apa tetap mendel gitu loh, wis gak ngrungokno ya, gak ada efek. Dinasehati dari kanan keluar dari kiri, terus begitu ya.
fi sifati wala yahillu wala fi mahallin. Jadi secara ahadun, satu di dalam sifatnya, satu di dalam zatnya, dan Allah sendirian di dalam mengatur alam semesta ini. Allah ini sendiri dalam mengatur alam semesta. Allah ahadun fi sifatihi, dalam mengimplementasikan sifat beliau, ya, menyelamatkan umat, memberikan rezeki umat hamba, ya, mengatur segala macam kehidupan hamba itu sendirian Allah, ya, ahadun al-awwalu alladzi labtida'a li wujudihi. Allah lah yang pertama, makanya menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta alam ini karena Allah lah yang wujudul qadim, al-awwalu, yang pertama kali ada. Dan keberadaan Allah labtida'ah, tidak ada permulaan, tidak seperti kita, ya, tidak seperti kita. Kalau kita itu adanya, kita kan ada permulaan, lahir tanggal, gitu ya, saya ada, kita ada, lahir pada tanggal sekian sekian sekian. Maka kalau ada Tuhan, ada tanggal lahir, lalu dirayakan dengan Natalan, ikut Tuhan opo arane? Kok ono Tuhan ono tanggal lahir? Berarti sebelum dia lahir dia duduk Tuhan. Itu konyol itu. Jadi akal siapapun gak akan menerima, gitu loh. Kalau ada Tuhan itu ada tanggal lahirnya. Berarti awalnya, ya, awal dikatakan lebih dulu, ibaratnya lebih dulu. Tapi awalnya ada ibtidaknya, ada permulaannya. Kapan permulaannya? Pada tanggal sekian-sekian lalu dirayakan mana? Lahirnya Tuhan, mari kita rayakan. Tuhan lahir dirayakan. Lah kaya anak awak dhewe ae. Ini akal kita nggak masuk, gitu loh. Ya. Tapi akal kita akan masuk kalaulah dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pertama kali ada, dan adanya Tuhan tidak ada permulaan, kapannya nggak ada. Labtidaah, makanya di sini dikatakan al-awwalu labtida'a, tidak ada permulaan nih, kauno awalan nih, gitu loh ya. Jadi kalau Allah itu kidam dulunya kapan? Ya nggak ada permulaannya, gitu. Al-awwalu labtida'a, ini yang dimaksud. Jadi secara apa makanya umat Nabi Muhammad dijamin gak kira syirik, ya. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing akale digawe nggak akan syirik, gitu loh. Nggak akan mentuhankan selain Allah, itu nggak mungkin, gitu loh. Nek akalnya dipakai karena sudah jelas, ya coro hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Siapapun, ya, kiai ngomong 1 tambah 1 bajingan 1 tambah 1 tetap ngomong 2, penjahat 1 tambah 1 tetap ngomong 2. Gak boleh bajingan. Sing korupsi ya juga 1 tambah 1 ngomong 2. Ya polisi ini sing nangkep 1 tambah 1 tetap gak iso. Mulai iku sing korupsi tak tangkep aku 1 sama 1 gak 2. Boleh dhek sing ngomong 3. Ya gak mungkin, goblok lah. Sing ngomong 1 tambah 1 3. Nah, kayak gitu loh. Karena ini kebenaran absolut, kebenaran yang pasti. Ya, keberadaan Allah sebagai Tuhan al-awwal yang pertama dan labtidaah, tidak ada permulaan, ini pasti. Dan itu ditunjukkan dari adanya alam. Nah, ketika tidak ada alam, ketidakadanya alam itu juga bukti bahwa adanya Allah. Karena Allah lah yang mengadakan dan mentiadakan. Sifat jaiznya Allah kan begitu, kayak gitu. Ada pertanyaan sebenarnya?
Labtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan liwujudihi bagi keberadaannya. Al-Qadimu wallahu a'lam. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita, menjadikan diri kita semakin kuat iman kita. Kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kesesatan dan kemungkaran, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan, serta dilindungi oleh Allah dari segala macam keburukan. Ala hadhihi niyah bisri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna bi mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mal ahli qudri mutawaddaqar rabbi wa fiqna wa fiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilati wa 'ala ma nakhdha bil khair wa nuqba kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syai'in wa qirra bir ridha min qalbin waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi linasi shifa wa alal al kiram surafa wa ala sahbi masabil urar. Allahumma hadina bil huda. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Allahumma inna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin nabi bisri min asraril Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim.